Saya ingin menyapa jemaat online. Shalom, apa kabar? Saya nggak tahu dari kota mana saja, negara mana saja, tapi saya berdoa Anda juga diberkati dengan ibadah hari ini. Amen. Saya sedih sekali begitu banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang terjerat pinjaman online, terjerat hutang. Saya ingin kita punya pemahaman yang benar tentang hal ini. Karena hidup ini harus bijak mengelola keuangan supaya jangan jadi batu sandungan. Amen. Saya senang sekali mengajar jemaat untuk hidup jadi berkat. Amsal 13 ayat 11 kita baca sama-sama. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Semua orang tuh ingin uang yang mudah didapat, easy money, ya kan? Semua orang pengen cepat kaya. Nah, zaman ini aplikasi online tersedia di mana orang bisa mendapatkan pinjaman uang tunai secara mudah. Ini bahaya. Kenapa? Segala sesuatu yang mudah didapat pasti mahal harganya di belakangnya. Dengar baik. Segala sesuatu yang mudah didapat, pasti mahal bayar harga di belakangnya. Enggak cuma pinjaman online, pernikahan. Anda cepat-cepat nikah tanpa mengenal latar belakang orang. Bukankah berat bayar harganya? Yang paham bilang, Well, pinjol mudah didapat, tapi bunganya menjerat. Saya lebih senang orang itu ke bank aja kalau mereka butuh uang. Ada jemaat kita dari Bank DBS. Mungkin bisa ngobrol kalau ada yang butuh bantuan nasihat. Bank menyediakan layanan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita tuh punya kebutuhan apa, kita bisa ngomong sama customer service, saya tuh butuh ini. Lalu bagusnya apa? Karena bank itu resmi, ya jangan bank yang abal-abal. Bank yang resmi itu ada persaingan bunga pinjaman. Nah, kita bisa shopping around. Kita bisa tanya-tanya sama berbagai bank, kita bandingkan aja bunga yang terbaik. Nah, mereka biasanya akan beri tawaran bunga yang berbeda dan sistem yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Nah, besaran pinjaman disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Ini penting. Pinjol tidak peduli kamu mampu bayar atau tidak. Kalau bank memastikan kamu mampu bayar, mereka baru pinjamkan. Hutang itu harusnya hanya boleh untuk investasi yang bernilai. Sesuatu yang kalau kita beli itu meningkat nilainya. Contoh KPR rumah. Kalau kita beli cash terlalu besar. Kalau kita bisa cicil dengan KPR, itu kita disesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita berhutang, itu maksimal 30% dari penghasilan kita. Penghasilan kita bulanan harus jauh lebih besar daripada cicilan hutang kita. Cicilan hutang itu maksimal 30% dari penghasilan, gak boleh lebih. Kalau lebih Anda akan tercekik. Kemudian hutang hanya boleh yang pertama tadi untuk investasi yang nilainya tinggi. Yang kedua, hutang itu hanya boleh untuk modal usaha. Kenapa? Karena kalau dipakai untuk modal usaha akan memberikan penghasilan atau keuntungan yang lebih besar nilainya daripada cicilan bulanannya, termasuk bunganya. Sebelum kita tuh pinjem uang di pinjol, kita tuh harus pikirin akibatnya gitu loh. Konsekuensi di belakangnya. Karena untuk setiap tindakan kita, keputusan kita, itu ada resiko atau konsekuensi yang mengikutinya. Dalam hal apapun, yang mengerti katakan amin. Anda menikah dengan siapapun ada resiko, betul nggak? Anda kerja sama siapapun ada resiko. Anda dagang apapun ada resiko. Semua itu ada resiko. Orang cuma mau enaknya aja, tapi nggak pernah mau bayar harganya. Hutang mudah, cash money, so easy. Tapi kemudian ketika mereka harus mulai bayar bunganya, baru teriak, besar sekali bunganya. Penghasilan saya nggak cukup. Pikirkan resiko dan akibatnya sebelum Anda mengambil keputusan untuk meminjamnya. Jangan ingin cepat kaya. Firman Tuhan tadi mengajarkan orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta yang cepat didapat mudah berkurang.
Saya kasih tahu, hutang harus dibayar. Karena sama-sama, hutang harus dibayar. 3, 2, 1. Jangan gak bayar hutang. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini kebalikan ya, kalau orang ngutang lebih galak daripada yang minjemin. Padahal kata firman Tuhan, kalau Anda berhutang sama siapapun, Anda jadi budak orang itu. Ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ingat, jangan sok jagoan pinjam utang untuk orang lain. Adikmu, kakakmu, orang tuamu, pacarmu, suamimu. Saya ngomong ini orang-orang terdekat kita. Apalagi temanmu. Jangan jadi penanggung hutang, disuruh. Ayo tarikin uang tunai dari kartu kreditmu. Mau aja. Yang bayar siapa? Ada salah satu pengerja ICI. Temannya pinjam kartu kredit untuk tarik tunai. Teman baik. Sekarang dia lari. Orang ini yang harus bayar. Bagaimana? Ada anak perempuan yang menghubungi saya di DM, IG, kemudian saya refer ke bagian level up, tangan pengharapan, level up ICI untuk menangani. Ternyata dia berhutang pinjol disuruh mamanya. Mamanya itu gaya hidupnya mewah dan mamahnya boros katanya. Tapi gak punya uang. Jadi untuk kebutuhan hidup dan mamahnya, anak perempuan ini yang pakai KTP-nya pinjol. Sekarang dia stres setengah mati, dia depresi karena tidak bisa bayar hutangnya. Dia cari kami. Sudah kami arahkan tapi kedengarannya seperti menekan supaya kami kasih uang. Tentu nggak bisa dong. Tahukah Anda banyak sekali orang yang terjerat pinjaman online. Membuat mereka stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa sih mereka sampai berhutang? Kenapa pinjam online? Yang pertama, kami butuh uang untuk pengobatan, untuk biaya kuliah, untuk penghidupan. Ada lagi yang untuk kemewahan. Padahal pinjol tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Apa itu konsumtif? Untuk makan, untuk liburan, kendaraan, pakaian, kemewahan, tidak boleh hutang. Kalau Anda gesek kartu kredit, pastikan Anda punya kemampuan membayar kembali. It's okay pakai kartu kredit. Saya pakai kartu kredit untuk mengumpulin poin flight. Lumayan bisa beliin tiket anak saya free ke Jakarta. Tapi saya bayar, tidak pernah hutang. Dengar baik. Pinjol juga tidak boleh digunakan untuk orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin akan pakai uang itu untuk penghidupan konsumtif. Keluaran 22 ayat 25. Anda yang punya usaha pinjol nih di aplikasi, dengar baik. Saya bukan gak support aplikasi ini. Tapi dengar, hati-hati untuk jemaat memilih dan untuk apa dipakainya. Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Lihat baik. Kita nggak boleh makan bunga orang susah. Nggak boleh. Sampai ada saudaramu yang susah, temanmu susah, kamu bantu mereka. Jangan tagih bunga, itu dosa. Makan riba itu dosa. Karena kita bantu orang susah, masa dibungain? Jadi pinjol tidak cocok untuk orang miskin. Karena mereka butuh ini untuk penghidupan. Lain mereka pakai itu untuk modal usaha, contohnya ojek online. Firman Tuhan mengajarkan jangan makan bunga dari orang susah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Bagaimana kalau untuk biaya berobat Bu Heni? Zaman sekarang sudah ada BPJS dari pemerintah yang biayanya relatif sangat murah ya. Ada kelasnya juga. Dan kalau Anda bekerja biasanya itu sudah ada potongan BPJS biasanya.
Nah kalau untuk masyarakat nggak mampu bayar BPJS gimana Bu Heni? Ada KIS, kartu sehat. Kemudian bisa didukung dengan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, biaya pengobatan malah bisa cuma-cuma. Karena kami ada mobile klinik di NTT, jadi kami banyak bawa masyarakat ke rumah sakit. Dengan SKTM biayanya free. Paling ada biaya admin, Tangan Pengharapan bayarin. Bisa mendatangi yayasan-yayasan yang melayani pengobatan gratis untuk masyarakat dengan penyakit tertentu. Kenapa? Yayasan itu cari dana untuk menolong orang sakit, misalnya kanker, misalnya tunanetra dan lain sebagainya. Memang yayasan itu bergerak cari dana untuk itu. Nah bagi Anda yang punya penyakit yang rasanya terlalu mahal diobatin dan BPJS tidak bisa datangi yayasan-yayasan yang begini. Kalau Tangan Pengharapan Bu ini enggak. Karena kami ngidupin ribuan orang hidup. Saya bukan enggak punya hati untuk nolong orang yang berpenyakit berbahaya, tetapi kami punya mobile klinik yang melayani masyarakat tidak mampu di pedalaman NTT. Tapi saya paham betul sistem pemerintah, sudah ada BPJS, sudah ada KIS, sudah ada SKTM. Kalau Anda yang mampu tentu bisa bayar asuransi. Bagaimana dengan penyakit yang sulit disembuhkan dan tidak punya biaya? Ini ada jemaat online yang pernah sangat kecewa karena gereja-gereja tidak ada yang mau bantu dia, orang Kristen tidak ada yang mau bantu dia karena penyakit anaknya cukup serius gitu, langka. Nasihat saya nomor 1, berharaplah hanya kepada Tuhan jangan manusia. Kenapa kecewanya sama manusia? Mereka tidak bantu kita bukan berarti mereka salah, mereka juga punya tanggung jawab sendiri. Yang kedua, berdoa kalau kehendak Tuhan, anak itu disembuhkan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kita juga tidak mau mengobati sampai ke ujung dunia, nggak akan sembuh. Tapi kalau Tuhan yang mau sembuhkan, secara mujizat dia bisa sembuh. Amin. Kemudian, kalau memang kehendak Tuhan dia disembuhkan, Tuhan sanggup menggerakkan orang untuk menolong biaya pengobatannya. Setuju nggak? Kita udah dengar banyak kesaksian. Satu kali teman saya perlu operasi ginjal, nggak punya biaya. Banyak teman-teman yang raising fund untuk biayai dia operasi di luar negeri loh. Kalau kehendak Tuhan selalu ada jalan, percayalah. Yang ketiga, pikirkan yang masih hidup. Jangan sampai memaksakan diri, jual semua aset, jual semua usaha, toko dijual, harta dihabisin. Bagaimana untuk beli obat selanjutnya? Lalu bagaimana untuk penghidupan selanjutnya? Ada seorang wanita, dia tidak menikah, mamahnya sakit, parah. Dia sampai habiskan semua hartanya, jual rumahnya, jual tokonya. Luar biasa, saya puji, orang ini sayang mamahnya. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu, kita mau uang habis berapa banyak pun, kalau bukan kehendak Tuhan, kita sembuh, kita akan dipanggil Tuhan. Karena hidup dan mati di tangan Tuhan, amin. Kita berusaha semampu kita, bahkan saya katakan gini, hidup ini harus diperjuangkan. Tetapi, jangan sampai kita tidak memikirkan orang-orang yang hidup. Maaf nih ya, prinsip hidup orang beda-beda. Kalau saya, lebih baik saya tutup mulut saya, enggak perlu ada orang tahu saya sakit apa. Daripada mereka harus habisin uangnya untuk obatin saya. Lebih baik saya mati dengan tenang, tidak ninggalin beban. Saya bisa lihat anak-anak semua hidup dengan baik, tanpa harus disusahkan sama saya. Saya berdoa, kalau Tuhan panggil saya lagi tidur aja. Amen. Berdoa Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil jangan nyusahin orang. Kita sehat, amin. Kita dipanggil Tuhan karena tua aja. Bagaimana kalau tidak punya biaya kuliah? Pendidikan sama pentingnya dengan sandang pangan dan papan. Kenapa? Kan tidak ada anak yang tidak sekolah bukan? Makanya pendidikan tuh harusnya nggak boleh mahal Bapak Ibu. Nih yang tukang bikin sekolah mahal nih. Harus pikirkan untuk anak-anak tidak mampu dapat subsidi. Pendidikan yang wajib itu SD sampai SMA. Atau SMK ya, lebih bagus lagi. Tidak perlu sekolah yang punya nama. Dengar. Sekolah yang wajib itu SD sampai SMA atau SMK. Tidak perlu yang punya nama. Serius. Kuliah. Bisa sambil kerja.
atau sambil usaha. Bisa ambil kuliah malam, pagi sampai siangnya kerja. Atau kuliah UT aja, universitas terbuka. Karena sekolahnya cuma weekend. Supaya Anda bisa sambil kerja. Kenapa harus ngemis-ngemis sana sini? Dulu saya kuliah gak ada yang kuliahin, saya kerja tuh. Orang sekarang DM-in saya, Bu Heni tolong bantu bayar kuliah saya. Kamu tahu gak saya aja ngemis ke sekolahan anak saya minta cicil 12 bulan. Karena gak sanggup bayar uang besar. Kenapa harus minta-minta? Kerja. Saya jual kue, saya jual ini itu. Yang penting gak jual diri. Benar gak? Supaya bayarin kuliah. Ada ibu-ibu yang bilang, tapi anak saya nih pintar Bu Heni. Kalau pintar malah harusnya dapat beasiswa. Gak nyusahin orang tua. Betul gak? Dia bilang anaknya pintar biar kita bantu. Tapi justru kalau anak itu cerdas, dia dapat beasiswa. Gak perlu nyusahin orang tua. Universitas itu gak perlu yang mahal. Saya kasih tahu ya. Keren atau gak kerennya universitasmu gak menentukan kesuksesanmu. Saya ngomong ini. Keren tidak kerennya universitasmu tidak menentukan kesuksesanmu. Gak penting. Kalau kamu pintar aja. Gak perlu lulusan mana. Betul gak? Gak penting. Dengar baik. Jangan sampai kita itu diperbudak sama brand gitu loh. Kalau gak brand ini gak keren. Kalau lu kaya silakan, kalau lu gak punya jangan ikut-ikutan. Semoga ini viral. Beneran deh. Haleluya. Hidup tuh jangan karena gengsi nanti kita susah sendiri. Amen. Jangan kemakan gengsi, akhirnya kita susah sendiri. Banyak tuh orang yang gak kuliah lebih kaya dari sarjana. Halo? Konglomerat kalau saya tanya rata-rata lulusan SD SMP tuh. Mereka udah dapat profesor karena udah kaya aja. Universitas kasih karena mereka hebat. Lanjut. Bagaimana kalau nggak punya uang untuk hidup Bu Heni? Kerja. Sini yang nggak punya kerja. Habis ini ngumpul. Yang nggak punya kerja ketemu saya di depan. Saya mau heran kenapa kamu nggak punya kerja? Udah ngelamar kemana-mana Bu Heni. Kalau lu mau bantuin gue bersihin WC gereja gue kasih duit. Kumpul habis ini yang gak punya kerja. Kalau gak punya biaya untuk hidup, jangan. Gaya hidupnya tinggi. Pinjol, buat beli sepatu Nike, apa-apaan. Beli iPhone, apa tuh yang Pro Max 14. Hayah. Gua aja HP gak pernah beli, dikasih. Andalkan kasih karunia, amin. Ubah gaya hidup kita. Jangan kemakan gengsi. Jangan ikut-ikutan orang lain. Orang lain punya apa, lu mau punya apa. Hidup-hidup dia, hidup-hidup lu. Belajar bijak mengelola keuangan. Saya kasih tahu biar Anda ya, pakai tas mahal aja. Tapi kalau Anda gak kaya, orang gak percaya itu asli. Udah ngapain sih? Lebih bagus gak usah bermerek tapi lucu tasnya. Awet dipakainya. Enak ngejinjingnya. Haleluya. Kita harus belajar bijak mengelola keuangan. Karena sebesar apapun penghasilan, kalau kita nggak bijaksana nggak akan pernah cukup. Gaji naik, gaya hidup naik. Kapan pernah cukupnya? Sesek terus, akhir bulan Indomie terus. Ayo yang nggak punya uang buat hidup, cari kerja, cari mati-matian. Udah Bu Heni, kirim CV berapa? Baru 6 udah bilang 10. Cari kerja, jangan berhenti. Wah saya kalau cari kerja kirim 100 CV. Sana sini. Knock on the door. Is there any vacancy here? Hi, is there any job vacancy here? Knock on the wall, knock on the door. Cari kerja. Saya kasih tahu ya, kita tuh harusnya nggak usah malu kerja apa aja yang penting halal. Kuli bangunan, tukang sampah, tukang tambal ban, OB, pembantu rumah tangga, tukang pijit, ojol. Maaf, saya bukan merendahkan mereka. Tapi orang yang nganggur, kalau mau ngambil pekerjaan salah satu yang saya sebut ini pasti bisa. Saya kasih tahu, mereka itu
kuli bangunan, tukang sampah, tukang tambal ban, OB, pembantu rumah tangga, tukang pijit, ojol, lebih terhormat daripada peminta-minta. Daripada lu ngemis, mendingan lu kerja masih ada terhormatnya. Saya menghormati OB di gereja ini. Saya selalu bilang terima kasih. Saya selalu minta maaf kalau toiletnya kotor. Makanya jangan malu-maluin saya. Kenapa malu jadi pembantu? Zaman sekarang anak muda susah jadi pembantu. Yang dari daerah-daerah, gengsi. Hei, kenapa? Tahu nggak? Pembantu sekarang gajinya lebih gede daripada admin bank di daerah. Sorry to say. Membantu saya sih. Ya. Rata-rata orang yang setia dan kerjanya lama, gaji udah 5-6 juta. Jangan kamu anggap enteng loh. Pembantu itu kalau dia setia, dia dapat warisan dari majikannya. Haleluya. Amsal 6, baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Lihat, Anda harusnya lebih hebat daripada semut. Amin. Meskipun gak ada pemimpinnya, dia bisa mimpin dirinya sendiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif, berarti Anda kalah sama semut. Kemudian, lihat lagi. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Baca ayat 11 sama-sama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemiskinan itu menyerbu orang malas. Kalau udah malas, udah susah. Ayo jangan malas yuk. Hati-hati ya, kemarin ada anak muda yang bilang gini, Ciheni, kalau ada yang susah di jemaat ICI, kita bantu rekomendasi cari kerja aja. Saya bilang gini, jangan sembarangan merekomendasi orang untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kendalanya gini, kita nggak tahu kompetensi dia apa, kita nggak tahu latar belakang dia bagaimana, kita nggak tahu karakter dia seperti apa. Kalau sampai dia bikin masalah, kita yang dicari orang. Merekomendasi itu membawa nama baik kita. Kepercayaan orang sama kita. Saya hati-hati sekali rekomendasi orang. Tapi kalau sekalinya saya rekomendasi, udah pasti oke punya. Amsal 26 ayat 10. Kalau ada yang bilang Bu Heni jahat nih, baca Amsal 26 ayat 10. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat, yang kita nggak kenal, adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jangan sembarangan ngerekrut orang kerja. Makanya rata-rata staf kami itu rekomendasi, staf yang ada. Staf yang kenal mereka. Jadi kami rekrut temannya. Oke. Kalau Anda ingin membantu orang dengan memberikan pekerjaan, bukan nggak boleh. Tapi dengar, harus siap dikecewakan. Dan harus mau mendidik orang. Amen. Anda rekrut mereka, Anda harus didik mereka. Jangan pikir Anda rekrut orang yang pengangguran tuh barang jadi. Kecuali Anda hijack dia. Kalau Anda hijack dia berarti dia sangat berprestasi di tempat sebelumnya. Anda berani bayar mahal dia, Anda expect dia doing more. Tapi kalau Anda rekrut orang baru yang gak pengalaman, baru graduate, Anda harus siap ngedidik orang. Jangan pikir Anda dapat barang jadi. Ciheni, apakah di ICI kita buka kelas untuk melatih orang dan mengajar mereka berintegritas, rajin, jujur, kerja keras, tekun, dan excellent? Saya jawab, bisa saja. Tapi biasanya orang yang jujur, kerja keras, rajin, excellent, berintegritas, enggak ada yang susah cari kerja. Haleluya. Isn't it true? Satu kali saya kerja di sebuah pelayanan internasional. Satu kali atasan saya yang Asia, ini untuk internasional kan dunia. CEO yang Asia bilang gini sama saya, Heni, if this ministry cannot appreciate you, I told them, you will lose nothing. Because as soon as you leave this ministry, somebody else gonna grab you. Dia bilang gini, kalau sampai pelayanan yang merekrut kami itu tidak menghargai kami,
Dan lalu kami keluar dari situ, dia bilang yang rugi itu mereka. Karena begitu kami keluar akan ada orang lain yang langsung mau mengambil kami. Karena dia lihat prestasi kerja kami. Jadi kalau Anda sampai nggak di hijack perusahaan lain, berarti Anda belum berprestasi. You do your best, lakukan yang terbaik sampai terdengar ke perusahaan lain betapa hebatnya kamu. Amen. Sampai orang itu bersedia bayar kamu lebih mahal. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Amen. Promosi datang dari Tuhan, asalkan kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang terakhir, sudah dagang Bu Heni, sudah berusaha nih, sudah dagang nih. Tapi gak maju, gimana dong? Pertama, belajar dari orang lain yang berhasil. Rendah hatilah, lihat orang lain berhasil, datangi dia. Ajari saya, please teach me. Yang kedua, minta feedback jujur dari customer. Kenapa ya? Gimana kue saya? Gimana restoran saya? Gimana pelayanan saya? Oke enggak? Hotel bintang 5 aja berani kasih feedback form. Kalau kita mau maju, jangan takut dikritik orang. Tapi banyakkan orang gak suka dikritik. Minta feedback form. Perbaiki, tingkatkan kualitas. Yang berikutnya, rendah hati untuk dinasehati dan harus mau berubah. Orang mau sih dengar feedback tapi gak mau berubah. Ya selera orang kan beda-beda katanya gitu. Ya lidah dia bilang gak enak, lidah orang lain bilang enak. Ya susah kayak gini. Dibilangin harganya kemahalan. Pasaran di sini segini mengalaku. Gak mau dengar. Susah. Kalau Anda gak jago masak, saya kasih tahu ya. Jangan jual makanan. Saya udah ulang-ulang bilang, orang rugi 3 kali. Udah bayar, gendut, gak enak lagi. Saya tutup. Kalau rekam jejak orang itu baik, saya yakin waktu dia susah, orang-orang di sekitarnya pasti bantu dia. Ingat saya khotbah rekam jejak minggu lalu? Kalau rekam jejak orang ini baik, ketika dia susah, pasti orang-orang di sekitarnya bantu dia. Gak perlu sampai pinjem-pinjem online, hutang-hutang kanan kiri. Siapa yang harusnya bantu Anda? Orang-orang terdekat Anda. Keluarga, saudara, teman, gereja. Nah kalau gerejanya gak kenal dia, gak akan mau bantu dia. Makanya harus gabung di Komsel, Impact Family ICI. Amen. Karena di situ ada leader-leader Komsel yang mengenal Anda secara pribadi dan bisa memberikan rekomendasi kepada gereja. Ada loh jemaat-jemaat yang kita bantu modal usaha. Enak gak jadi jemaat ICI? Sekalian promosi. Masa minta bantuan sama orang yang gak dikenal? Hanya karena sosial media begitu mudah. Bukan berarti kita bisa WA ke siapa aja, DM ke siapa aja, bantu saya, bantu saya, bantu saya. Anak perempuan yang tadi saya cerita, dia sudah kontak semua call center YouTube. Semua call center gereja dia udah teleponin supaya bantu bayar hutang dia. Gak akan ada yang bantu. Kenapa? Kita belajar. Dalam hidup ini penting sekali untuk jaga nama baik dan relasi yang baik. Katakan nama baik dan relasi yang baik. Relasi bicara hubungan yang baik. Karena gini, kalau orang itu kenal kita dan kita baik sama mereka, waktu kita susah mereka pasti tolong kita. Amen. Jangan menabur yang tidak baik kalau Anda tidak mau menuai yang baik. Kalau Anda mau menuai yang baik. Dengar baik, saya ulangi. Jangan menabur yang tidak baik kalau Anda mau menuai yang baik. Jangan pinjam online sembarangan. Kalau ada jemaat ICI yang menonton ibadah ini secara live maupun nanti online, nanti malam maupun ada di tempat ini. Anda terikat pinjaman online. Anda punya hutang yang Anda gak bisa bayar. Mari kontak admin ICI. Saya akan berusaha untuk mencarikan orang yang bisa memberikan Anda cara untuk keluar dari situ. Karena pasti seperti orang-orang bank akan jauh lebih tahu bagaimana jalan keluarnya. Oke? Kalau ada yang gak punya kerjaan dan pengen banget kami bantuin cari kerjaan. Tolong kontak admin ICI. Tapi saya ulangi. Asalkan Anda mau kerja. Kerjaan yang Anda pikir itu rendah. Anda tidak akan sulit mencarinya dan saya yakin itu jauh lebih terhormat daripada Anda jadi minta-minta.
Amen.